Halo Bu Sri, saya Ibu Dudi Pamkarya Aryawangsa selaku moderator akan memimpin jalannya presentasi kali ini. Kelompok kami akan menyampaikan materi mengenai metode penelitian karya ilmiah. Selanjutnya saya serahkan kepada penyaji. Di sini saya akan menjelaskan jenis dan desain penelitian. Dalam penulisan karya ilmiah terdapat 3 jenis metode penelitian, yaitu kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran. Penelitian kualitatif bertujuan memahami suatu fenomena secara mendalam melalui interaksi langsung antara peneliti dan objek yang diteliti. Penelitian kuantitatif menggunakan data dalam jumlah besar untuk mengukur dan menganalisis secara statistik. Sementara itu, metode campuran menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam satu penelitian. Cerpen Rumah yang Terang karya Ahmad Dahri menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk menekankan atau memahami secara mendalam representasi nilai-nilai moral yang terkandung dalam cerpen. Jadi yang kedua saya akan menjelaskan tentang populasi dan sampel. Yang pertama subjek penelitian. Ada orang, tempat, atau benda yang diamati dan menjadi sasaran penelitian. Yang kedua ada objek penelitian. Pokok persoalan atau variabel yang menjadi fokus utama penelitian. Yang ketiga, teknik pengambilan sampel. Cara memilih sebagian elemen dari populasi sebagai sampel bisa melalui probability sampling, acak, atau non-probability sampling, tidak acak. Yang keempat, ada variabel bebas. Variabel bebas, variabel yang dikendalikan peneliti menjadi penyebab. Contohnya dalam penelitian tentang pengaruh durasi belajar terhadap hasil ujian. Durasi belajar adalah variabel bebas. Dan yang terakhir, variabel terikat. Variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas menjadi akibat. Contoh, dalam kasus yang sama, hasil ujian adalah variabel terikat karena dipengaruhi oleh durasi belajar. Populasi dan sampel. Sasaran penelitian yang ditunjukkan pada karya ilmiah ini ialah kepada siswa dan mahasiswa yang ingin memahami lebih dalam soal cerpen Rumah Terang karya Ahmad Dahri. Subjek penelitian dalam penelitian ini ialah cerpen Rumah yang Terang karya Ahmad Dahri. Hal ini karena kita mengamati buku cerpen tersebut yang mana cerpen ini merupakan tempat meletakkan fokus utama penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini ialah nilai moral yang terkandung dalam cerpen Rumah yang Terang. Hal ini karena nilai moral yang terkandung dalam cerpen menjadi fokus utama atau objek penelitian dari penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode non-probability sampling sebagai teknik pengambilan sampel. Hal ini karena kita hanya menganalisis satu jenis subjek penelitian tanpa menganalisis subjek penelitian lainnya yang berhubungan dengan cerpen. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi, fakta, atau data terkait penelitian. Pertama, itu ada wawancara. Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab langsung antara peneliti dan responden, baik secara terstruktur menggunakan daftar pertanyaan maupun tidak terstruktur. Kemudian ada tujuan mendapatkan informasi mendalam, khususnya pada penelitian kuantitatif. Kemudian ada kuesioner. Instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan tertulis yang dibagikan kepada responden untuk diisi secara mandiri. Tujuannya untuk mengumpulkan data dari banyak responden dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian ada observasi. Metode pengumpulan data dengan mengamati langsung objek penelitian di lapangan, baik perilaku, situasi maupun gejala tertentu. Tujuannya memperoleh data empiris berdasarkan pengalaman langsung atau data nyata yang bisa diamati dan diuji, dan aktual, terkini, sedang terjadi atau sesuai dengan keadaan sekarang. Keempat, ada studi literatur. Metode pengumpulan data dengan menggunakan sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, laporan penelitian sebelumnya, dan dokumen resmi lainnya. Tujuannya untuk memperkuat landasan teori, menyusun kerangka berpikir, dan memahami penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dengan studi literatur yang menggunakan sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan lainnya sebagai referensi. Teknik analisis data. Teknik analisis data adalah cara atau metode yang digunakan untuk mengolah, menginterpretasi, dan menarik kesimpulan dari data yang digunakan dan dikumpulkan dalam sebuah penelitian.
Lalu analisis kualitatif. Analisis konten adalah metode untuk mengidentifikasi dan menginterpretasi isi teks guna menemukan pola tertentu. Lalu analisis tematik adalah pendekatan untuk menemukan tema atau pola makna dari data seperti wawancara. Lalu analisis narasi adalah cara untuk memahami pengalaman melalui cerita yang disampaikan responden. Lalu analisis wacana adalah analisis bahasa dalam konteks sosial, mencakup struktur, ideologi, dan relasi kekuasaan. Analisis kuantitatif yaitu metode deskriptif adalah cara menggambarkan data secara apa adanya. Lalu metode inferensial adalah teknik untuk menarik kesimpulan dari sampel ke populasi. Lalu analisis diskriminan adalah metode statistik untuk mengelompokkan data berdasarkan variabel tertentu. Analisis komparatif adalah cara untuk membandingkan dua atau lebih kelompok data. Lalu teknik analisis data dalam penelitian ini ialah menggunakan metode analisis kualitatif seperti analisis konten, analisis wacana, analisis narasi, dan lainnya. Hal ini agar memudahkan untuk memahami isi, makna, konsep, serta nilai moral yang terkandung dalam cerpen. Lanjut kepada teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif seperti analisis konten, analisis wacana, analisis narasi, dan analisis lainnya. Hal ini agar memudahkan untuk memahami isi, makna, konsep, serta nilai moral yang terkandung dalam cerpen. Lalu lanjut kepada instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan peneliti ketika mengumpulkan data. Tujuannya agar penelitian sistematis dan mudah. Poin pertamanya yaitu instrumen penelitian kuantitatif. Bagian-bagiannya yaitu kuesioner atau angket yang berisi pernyataan tertulis yang dijawab oleh responden, bisa tertutup ataupun terbuka. Lalu yang kedua ada tes, digunakan untuk mengukur kemampuan, prestasi, dan pengetahuan. Contohnya bisa dari tes matematika atau tes IQ. Lalu ada checklist atau daftar periksa, digunakan untuk mencatat frekuensi atau keberadaan suatu gejala atau aktivitas. Lalu ada skala Likert, Goodman, dan atau Thurston, digunakan untuk mengukur sikap, opini, atau persepsi responden. Instrumen penelitian. B. Instrumen penelitian kualitatif. Yang pertama, pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan terbuka yang digunakan untuk menggali informasi secara mendalam. Yang kedua, pedoman observasi, format panduan untuk mengamati perilaku atau fenomena tertentu secara sistematis. Yang ketiga, dokumentasi, mengumpulkan data dari dokumen tertulis, foto, arsip, dan catatan lainnya. Yang terakhir adalah catatan lapangan, digunakan untuk mencatat hasil observasi atau wawancara selama proses penelitian. Sumber referensi presentasi kami. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, saya selaku moderator akan menyimpulkan hasil presentasi kami kali ini. Jadi kami sudah menyampaikan 5 poin penting mengenai metode penelitian karya ilmiah. Yang pertama ada jenis dan desain penelitian. Yang kedua ada populasi dan sampel. Yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Yang keempat ada teknik analisis data. Yang kelima ada instrumen penelitian. Sekian kesimpulan yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau perkataan yang kurang berkenan. Presentasi saya tutup. Terima kasih.